Baik, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kecepatan, percepatan, dan juga bagaimana konsep dari gerak lurus. Nah, pada materi kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana itu kelajuan dan kecepatan rata-rata. Tentu saja ini akan berrelate atau terhubung dengan nanti gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Jadi adik-adik dapat lihat ini didefinisikan sebagai hasil antara jarak total. Ini terlihat bahwa memang ini selang waktu yang untuk jarak total dan selang waktu, atau disimbolkan dengan ini kelajuan rata-rata. Jadi V coret di atas itu kecepatan rata, kelajuan rata-rata ya. Itu jarak per waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah didefinisikan sebagai perpindahan. Nah, ini memang karena jarak dan perpindahan itu berbeda ya. Itu mungkin bisa dilihat di file yang sudah disisipkan di Google Classroom ya. Silahkan dibaca itu. Di ini V itu sama dengan delta S per delta T. Dengan satuan dari kecepatan dalam SI adalah meter per sekon atau meter sekon bin 1. Ini juga bisa ditulis dengan meter per sekon ya, sama saja ya. Nah, itu. Selanjutnya ada juga namanya kecepatan sesaat. Nah, ini mungkin yang harus diketahui sedikit, tapi tidak akan secara mendalam Bapak akan bahas bahwa kecepatan sesaat itu adalah selang waktu mendekati 0 di mana kecepatan sesaat itu dalam bentuk limit. Ya, ini mungkin nanti kalau kalian belajar limit mungkin akan ketemu materi ini ya. Yaitu kecepatan sesaat didefinisikan sebagai turunan pertama terhadap waktu daripada perpindahan seperti itu. Nah, ini tidak akan Bapak bahas secara detail, tapi yang wajib kalian pahami secara mendetail ada yang ini ya. Jadi V sama dengan delta S per delta T. Ini tidak akan, kalau yang limit tidak akan Bapak secara detail karena memang itu perlu pemahaman yang lebih. Nah, ada juga yang namanya percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Nah, jadi perubahan kecepatan ini delta V per delta T. Jadi perubahan, jadi VT itu adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal per waktu, seperti itu. Satuan untuk percepatan apa sih adalah ya, jadi sama, di kecepatan dibagi dengan waktu, jadi meter per second dibagi dengan waktu lagi sekon sama dengan meter per second kuadrat, atau boleh kalian tulis meter second min 2 di bawah ke atas, silahkan, sama saja yang terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ada yang disebut dengan gerak lurus. Kita akan masuk ke gerak lurus lagi. Gerak lurus itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap tanpa percepatan. Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Bapak akan percepat saja. Nah, komponen-komponen dari gerak. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini kita akan lihat dulu seperti ini. Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, kata kuncinya di sini adik-adik ya. Percepatan tetap atau akselerasi. Jadi A itu adalah percepatan atau yang disebut dengan akselerasi. Akselerasi itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Jadi contohnya ya, biar secara lebih jelas. Jadi kecepatan itu bisa berubah tiap waktu. Contoh, pada detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, itu misalkan. Jadi detik pertama kecepatannya adalah 5, itu misalkan. Detik kedua kecepatannya itu adalah 10, itu misalkan. Maka detik ketiga kecepatannya berapa? Kecepatannya 15, detik keempat adalah 20. Maka percepatannya berapa? Tinggal dihitung saja ya. Jadi kalian boleh pakai yang ini, atau boleh pakai yang ini, atau boleh pakai yang ini, sama saja. Contoh kita pakai yang detik ketiga kedua. Jadi gunakan persamaan ini, A sama dengan
VT itu adalah kecepatan akhir dihitung dari delta T ya. Delta T adalah kecepatan. Kita konsennya di sini ya. Jadi maka kecepatan akhirnya adalah 15 dikurangi kecepatan awalnya, konsennya di sini 10 per detik 3 dan 2. 3 dikurangi ke 2 sama dengan 5 meter per second kuadrat, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang ini boleh, dari yang ini ke sini juga boleh, sama saja. Kecepatan akhirnya berapa? 20. Kecepatan awalnya itu adalah 5 dibagi dengan selang waktu dari 5 ke 2, yaitu detik keempat 1. Detik keempat dikurangi dengan detik ke 1 atau 15 dibagi 3 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jadi sama. Jadi akselerasinya itu tetap 5. Jadi setiap detik nambah 5, nambah 5, nambah 5, nambah 5 gitu. Itulah maksudnya akselerasi, makin cepat. Nah, persamaan-persamaan ini kalian bisa cari ya atau dipelajari pada saat persamaan. Ini sangat penting sekali. Ya, jadi VT kecepatan akhir itu sama dengan V0 ditambah AT. Ini dari sini ya asalnya ya. Kita lihat. Jadi A sama dengan VT min V0 per T. Aslinya adalah ini bawa ke sini. A kali T sama dengan VT min V0. Nah, maka VT sama dengan ini bawa ke kiri V0 plus AT. Nah, ini jadinya sama seperti itu ya. Jadi istilahnya di sini kita turun dikit biar tidak terlalu tebal, dan warnanya kita pakai hitam aja ya biar lebih gampang. Biar lebih gampang. Oke, nah itu. Nah, ini soal ini bisa dikembangkan menjadi ini. Ya, jadi bisa dikembangkan menjadi yang tadi. Yang ini bisa dikembangkan lagi menjadi yang ini dan yang ini. Seperti itu. Jadi bisa dijelaskan. Nah, sekarang kita lihat. Ya ini. Nah, di sini T sama dengan ya udah sama yang kayak tadi Bapak jelaskan. Ya, jadi nah, ini juga bisa dikembangkan ke sini nanti jadi ini. Nanti Bapak PowerPoint ini Bapak akan upload ya, sehingga kalian bisa mengerti nih bahwa memang kalau dari sini ini nih saya jelaskan lagi nanti panjang nih videonya, tapi dari sini kita dapatkan nih. Jadi nah, ini bisa diturunkan dari sini ya. Jadi menggunakan integral sebenarnya ini bisa ya. Tapi kalian pakai ini saja dulu sebagai bahan referensi. Nah, selanjutnya kita akan itulah rumus-rumus GLBB. Apa sebenarnya esensi dari GLBB ini? Nah, misalnya seperti ini. Jadi yang masalah, jadi pada misalkan gerak lurus beraturan atau GLBB, jadi kita lihat. Nah, ini di ticker timer kita bisa lihat bahwa memang ini adalah gerak GLB ya, gerak lurus beraturan atau GLBB. Di posisinya ini seperti ini. Nah, jadi pada ticker timer jarak antara ini coba kita lihat. Titik-titik ini memiliki jarak yang sama ya loh. Sehingga posisinya yang kemarin kemarin sudah kita jelaskan ini lurus. Kecepatannya tetap di sini misalkan. Tetap mau detik ke berapapun, misalkan ini detik ke-5, detik 10 tetap. Akselerasinya ya 0, itulah animasi GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan nanti GLBB
Oke, ini contoh soal, saya kira sudah kita pernah latihan bersama. Ya. Nah, kita lanjut ke GLBB yang selanjutnya, itu ada yang namanya perlambatan dan percepatan. Jadi perlambatan dan percepatan itu erat dengan apa yang disebut dengan akselerasi. Akselerasi itu adalah percepatan. Nah, kalau perlambatan juga sama disebut dengan percepatan tetapi negatif. Nah, jadi kalau misalkan kenapa disebut perlambatan? Karena arah dari percepatan itu negatif terhadap gerak benda. Contohnya seperti ini. Misalkan gerak benda itu adalah ke kanan, V-nya ke kanan ya, tapi percepatannya ke kiri. Maka ini diperlambat. Ya, ini maka A-nya negatif. Sedangkan kalau misalkan A-nya ke kanan, maka A-nya positif. Sedangkan yang ini sama juga, kalau gerak bendanya ke kiri, percepatannya ke kiri, apa yang terjadi? Sama-sama negatif. Ya. Kalau gerak bendanya ke kanan, V-nya ke kanan, A-nya ke kanan, ya kena positif. Jadi kita tetapkan bahwa arah kiri negatif, arah kanan positif. Seperti itu. Nah, animasinya adalah seperti ini. Nah, kita lihat ini. Jadi ini adalah animasi dari GLBB. Kita lihat di taker timer semula pendek, lalu panjang, makin panjang. Ini membuktikan bahwa gerak tersebut dipercepat. Ya, dipercepat. Kenapa? Kita lihat dipercepat karena dari ini ke sini jaraknya kecil. Dalam selang waktu yang sama, ini jaraknya antara titik ini dengan titik ini besar. Jadi dipercepat dia. Dengan grafik dilihat seperti ini. Velocity-nya ingat ini lurus. GL gerak lurus berubah beraturan. Berubah kecepatannya ini. Velocity itu kecepatan ya. Makanya disimbolkan dengan V. V ini. Jadi terus pada detik ke berapa nih? 5, 10. Kecepatannya udah hampir 10 lebih. Ini detik ke 10, kecepatannya udah 20, udah berubah. Tetapi percepatannya adalah sama, yaitu ya berapa nih? Mungkin 1,8 atau berapa. Kita anggap 2 saja biar gampang ya. Jadi percepatannya tetap ada percepatan. Seperti itu. Itu animasinya. Kita lanjut. Nah, jadi animasinya seperti ini. Nah, ini ada percepatan. Ini adalah contoh bagaimana ada yang dipercepat, ada yang diperlambat dan lain sebagainya. Kita lihat A-nya negatif, negatif lagi lah. Jadi ya, ini adalah kecepatan yang biru, percepatannya yang hijau. Kita lihat sama sejajar, sekarang udah berlawanan. Ya, arahnya bisa tergantung karena dia adalah besaran vektor adik-adik ya. Percepatan dan kecepatan itu adalah besaran vektor. Ini contoh soalnya. Nanti kita akan belajar contoh soal interpretasi grafik. Nah, jadi ada T1, T2. Nah, ini kita lihat. Oke, dengan sudut alfa sekian. Nah. Ya. Jadi pada grafik ini kecepatan pada T sama dengan kemiringan grafik pada waktu T. Nah, ini nih. Kita jelaskan saja ya. Jadi ini adalah grafik S terhadap T. Kita ingat. Jadi S terhadap T. S terhadap T. Jadi jarak terhadap waktu, ingat. Karena ada grafik V terhadap T, beda lagi. Nah, S terhadap T kita lihat pada detik pertama. Jadi detik pertama itu kita lihat grafiknya di sini lurus ya. Maka besarnya kecepatan itu adik-adik bisa hitung, yaitu jarak dibagi waktu. Jadi ini gampang sekali kemiringannya ini. Adik-adik bisa hitung di sini. Nah, jadi tinggal cari saja luas daerah ini, bisa dah adik-adik.
seperti itu. Oh, bukan luas ya, mohon maaf. Adik-adik bisa saja itu sorry. Ya, size-nya kita perbesar, mohon maaf. Ya, ini bisa dihitung dari jaraknya. Jaraknya ya sudah dapat jarak total nanti di sini seperti itu. Nah, itu. Lalu ini gerakannya positif. Karena positif saya meningkat terus. Setelah itu, ini gerakannya diam. Karena S-nya sama, misalkan S-nya ini adalah 10 itu misalkan. Jadi ini 0, jadi jarak 0 sampai 10 ditempuh dalam waktu T1. Tapi pada saat T1 sampai T2 itu jaraknya tetap 10, berarti dia diam. Nah, pada saat T2 ke T dia mundur lagi ke jarak 0 yang tadi gitu. Jadi balik mundur dia gitu ya. Itu interpretasinya. Ya, pakai curam grafik ya, jadi sudut negatif. Oke. Udah, ini jelas, ini hijau 0 dan sebagainya. Itu S terhadap T sudah ya. Nah nih contoh soalnya ini oke. Nah, ini untuk tentukan besar kecepatan. Oke, ini saya kira contoh soal bisa dilanjutkan. Nah, ini. Jadi sebagai latihan, adik-adik silahkan kerjakan ini ya. Jadi, oke. Silahkan adik-adik kerjakan latihan yang ini sebagai tugas ya. Latihan di yang ini sebagai tugas. Nanti juga Bapak akan inikan ya. Berkat tugas. Ini latihan. Silahkan pelajari PowerPoint-nya yang ini. Oke. Itu tentang gerak lurus berubah beraturan. Di slide-nya sudah masih banyak, di sini ada slide. Oke, jadi untuk minggu depan kemungkinan ini ada beberapa latihan yang mungkin kalian bisa pelajari. Cuma Bapak kasih latihan yang ini saja sehingga kalian bisa belajar dengan lebih leluasa. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah. Kalau misalkan ada hal yang perlu didiskusikan silahkan di melalui WA. Ingat ya, komen dan subscribe channel Bapak. Terima kasih dan selamat belajar.